Bab 3461 10 Keterampilan Hebat. Kemarilah. Han Sanqian mengangguk dan maju ke depan 10 orang itu. Melihat kelompok mereka, dia tidak tahu apa maksud Liang Han. Setelah menyerap energi dalam jumlah besar, apakah kamu punya ide untuk mencobanya? Atau kamu ingin menggabungkannya? Bukankah sebaiknya kamu mencobanya? Liang Han menyelesaikan kata-katanya dan melihat ke arah air di tengahnya. Han Sanqian meliriknya, lalu mengangkat tangannya untuk melihat tangannya sendiri, mengangguk, lalu mengerahkan energinya. Han Sanqian tiba-tiba mengarahkan ke tengah air dan menyerang dengan telapak tangan. Ledakan. Semburan airnya meledak, tingginya ratusan meter. Liang Han mengangguk, lalu memandang Han Sanqian dan berkata, anak panahnya bagus, tapi tanpa busur yang bagus, selalu buruk, bukan? Han Sanqian mengerti apa yang dibicarakan Liang Han dan sedikit mengangguk, senior benar. Baru saja 10 dari kami bertarung denganmu, dan aku menemukan bahwa meskipun kekuatan internalmu kuat, itu terbagi menjadi beberapa helai dan tidak dapat sepenuhnya dipelintir menjadi tali rami. Tentu saja, kekuatanmu sangat berkurang. Ini adalah salah satu dari alasan. Meskipun Anda memiliki beberapa teknik yang sangat aneh, tampaknya setiap teknik masih dalam tahap pertumbuhan. Bisa digunakan, tapi belum cukup mematikan. Inilah alasan kedua. Apakah saya benar? Setelah Liang Han selesai berbicara, dia memandang Han Sanqian sambil tersenyum. Han Sanqian mengangguk, tapi dia tidak menyangkalnya, senior memang senior. Setelah beberapa gerakan dengan Sanqian, Sanqian benar-benar terekspos. Sanqian tidak berani menyembunyikan apapun. Memang benar apa yang dikatakan senior. Liang Han sangat puas dengan kejujuran Han Sanqian. Dia melihat kembali ke 9 orang lainnya dan melihat bahwa mereka semua mengangguk. Liang Han berbalik dan menatap Han Sanqian, saya akan memberi Anda beberapa busur yang bagus. Begitu kata-kata itu keluar, ke-10 orang itu tertawa pelan. Ketika Han Sanqian mendengar ini, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian dia terkejut dan bahagia, senior, kalian. Ada apa, Sanqian, menurutmu kami orang tua bodoh tidak punya kemampuan nyata? Senior telah salah paham. Salah satu dari kalian pernah menjadi dewa sejati yang terkenal di dunia Bafang. Beraninya Sanqian berpikir begitu. Hanya saja, Sanqian tidak mengerti mengapa senior ingin membantuku seperti ini. Han Sanqian berkata dengan sedikit keraguan. Liang Han tersenyum tipis, haha, kita semua hanyalah orang yang sekarat, apa gunanya membiarkan semuanya kosong. Lebih baik serahkan sesuatu kepada anak muda sepertimu, agar hidup ini tidak sia-sia, dan pengalaman belajar tidak akan hilang. Sia-sia. Ini semua tentang kemampuanmu sendiri. Jadi, dari awal, beberapa senior tidak benar-benar menyerangku, tapi mengujiku, tanya Han Sanqian. Liang Han tersenyum, faktanya adalah Anda telah membuktikan diri dan diakui oleh semua orang. Selama jutaan tahun, kami telah terjebak di sini, ditelan oleh hutan, dan menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Jauh di lubuk hati kami telah lama diliputi oleh kebencian. Tapi kami tidak ingin hidup seperti ini. Kami semua pernah menjadi dewa yang berkuasa, dan kami semua memiliki kesombongan kami sendiri. Jadi, sedikit perasaan yang tersisa memberitahu kita bahwa kita harus keluar dari sini. Satu-satunya cara untuk keluar dari sini adalah jika suatu hari hutan runtuh dan danau Sun Moon hancur total. Dan kamulah yang menurut kami bisa melakukan itu semua. Sekarang, apakah kamu mengerti? Han Sanqian mengangguk, dia mengerti, dan bahkan bisa membuat dia mengerti mengapa mereka tidak hanya tidak menyakitinya, tapi datang membantunya. Tapi masalahnya, seperti yang kamu katakan, kamu dan hutan telah menjadi satu. Jika kamu hancur, jiwamu juga akan menghilang selamanya. Liang Han bertanya. Han Sanqian ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Liang Han tersenyum, tidak perlu menjadi tabu, katakan saja apa yang kamu katakan. Jika saya telah hidup begitu lama dan bahkan tidak dapat melihat apakah saya hidup atau mati, bukankah hidup saya akan sia-sia? Bahkan jika kamu tidak bereinkarnasi selamanya, setidaknya kamu terbebas dari segalanya. Itu jauh lebih baik daripada terjebak di tempat hantu di mana manusia tidak seperti manusia dan hantu tidak seperti hantu. Dengan penyiksaan dan tanpa martabat seperti itu adalah lebih baik mati dengan bahagia. Jingye kepiting itu mencibir. Han Sanqian terdiam. Meski hasil seperti itu memang sulit diterima untuk sementara waktu,
Namun jika dipikir-pikir baik-baik, saya khawatir Anda berada di lingkungan seperti ini dan tidak sabar menunggu akhir yang bahagia. Sanqian mengerti, kata Han Sanqian. Karena kamu mengerti, kenapa kamu tidak berlutut? Liang Han tersenyum tipis, pelajari keterampilan sihir seumur hidupku dan gunakan busurmu sendiri. Bahkan jika kamu tidak mengatakan, Tuan, kamu setidaknya harus berlutut dan berkata terima kasih, kan? Bab 3462, Mempelajari Keterampilan Magis. Setelah Liang Han selesai berbicara, 9 orang lainnya juga tertawa terbahak-bahak, namun tawa itu sangat bahagia dan tidak memiliki arti lain. Han Sanqian tertegun sejenak, dan dia menyadarinya, tapi jelas sulit untuk menerima hasil seperti itu untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, Liang Han menggerakkan tangannya, dan semburan energi langsung mengenai lutut Han Sanqian, menyebabkan Han Sanqian yang tidak curiga segera berlutut. Pada saat ini, salah satu dari 10 orang terbang langsung ke tengah kolam dan berteriak pelan, awas, ini adalah pendewaan dari skill seumur hidupku, Falling Rain. Perkenalkan energi dan kumpulkan semua titik di tubuh, ubah semua jenis kekuatan menjadi satu titik, dan gunakan jari ekor Anda untuk mengaktifkannya secara instan. Hanya dengan begitu semua energi dapat digabungkan menjadi satu kekuatan. Secara alami, dapat menembus ribuan acara. Saya memiliki kekuatan menembus matahari untuk mengeluarkan kekuatan keberanian untuk membunuh ke segala arah. Saya akan mengorbankan hidup saya demi mengejar keadilan. Saya tidak akan beristirahat sampai saya mati. Mengikuti jurus pertama yang sangat mengasyikkan, pihak lain segera melanjutkan dengan jurus yang sama. Teknik menembus matahari hampir seperti namanya, mencapai langit dan memecahkan matahari, menunjukkan kekuatannya yang mendominasi. Han Sanqian bergumam dan berlutut di tanah, menyaksikan kedua orang itu berjalan seperti naga dan menunjukkan keterampilan unik mereka seperti dewa, dia sungguh kagum. Unta kurus memang lebih besar dari kuda, bahkan para orang tua, yang sudah tidak telanjang lagi ini masih bisa memainkan trik-trik yang menjadi miliknya ketika memang dibutuhkan untuk tampil. Jangan hanya dilihat saja, kamu harus mengingatnya. Melihat Han Sanqian sedang menatapnya dengan saksama, Liang Han tersenyum tipis dan mengingatkannya dengan tepat. Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa, penampilan yang begitu mengejutkan tentu membuat orang menyebutnya menakutkan, namun Han Sanqian tidak hanya menakutkan, tetapi juga secara alami melakukan yang terbaik untuk belajar karena dia tahu betapa menakutkannya itu. Han Sanqian pada dasarnya tidak berani mengatakan bahwa dia mengingat hal-hal ini sampai ke detail terakhir, tapi setidaknya dia mengetahuinya dengan jelas. Menghadapi pengingat baik Liang Han, yang bisa dilakukan Han Sanqian hanyalah tersenyum tipis sebagai tanggapannya. Mereka juga ingin melakukannya untuk kedua kalinya, tapi sayangnya, mereka tidak punya tenaga, jadi kamu harus mengandalkan diri sendiri, Liang Han tersenyum. Han Sanqian tertegun dan menatap Liang Han dengan sedikit kebingungan, tapi dia hanya tersenyum acuh tak acuh. Pada saat ini, orang ketiga juga bergegas keluar. Itu adalah kepiting tanpa penjepitnya. Dia tidak terburu-buru menggunakan keahlian khususnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Han Sanqian terlebih dahulu dan berkata sambil tersenyum, kamu menjatuhkan cakar kepitingku. Ingatlah untuk membakarnya sebagai kompensasi kepadaku nanti, dan jangan pernah berpikir tentang gagal membayar utangnya. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia tersenyum lembut dan berkata dengan nada meremehkan, lihat dengan jelas. Begitu dia selesai berbicara, benda ini terbang langsung ke langit, dan detik berikutnya benda itu jatuh di tempat dengan kekuatan yang menggelegar seperti bom kedalaman. Dunia bersatu. Bagaimana? Han Sanqian hanya bisa mengangguk. Jurus ini memang sangat mendominasi. Mirip dengan telapak tangan Tathagata yang dia kenal saat berada di bumi. Dia kemudian menggunakan kekuatannya sendiri untuk menurunkan langit dengan kekuatan guntur. Satu-satunya perbedaan adalah Tathagata. Telapak tangan dewa bergerak melawan angin. Tapi seluruh tubuh orang ini dijadikan satu, yang tentu saja luar biasa. Menarik, Han Sanqian sedikit mengangguk. Maka kamu harus memperhatikan semua pelatihan dasar dan mendengarkan teknik rahasianya. Begitu dia selesai berbicara, kepiting mulai melakukan berbagai gerakan pemandu dengan tubuhnya. Gerakannya sangat aneh dan aneh sehingga Han Sanqian mau tidak mau berdiri dan mengikuti gerakannya, mengulangi apa yang dia katakan. Jika demikian, latihlah secara metodis. 9 orang yang tersisa saling memandang dan tertawa pelan. Dia lebih pintar dari yang kita duga dan memiliki ingatan yang sangat baik. Seseorang tertawa.
Liang Han mengangguk, ini yang terbaik. Sebelumnya saya khawatir orang ini akan selalu melewatkan sesuatu, tapi sekarang saya merasa lega. Bagaimana kalau menambahkan beberapa bahan padanya? Pria itu melanjutkan sambil tersenyum. Mendengar ini, Liang Han mengerutkan kening, apakah ini perlu? Kenapa disimpan? Bagaimana kalau bisa dibawa ke peti mati? Lebih baik diberikan saja padanya. Ini seperti mengirim Buddha ke barat, pria itu bertanya. Liang Han berpikir sejenak, dan sepertinya masuk akal. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalau begitu tambahkan beberapa bahan padanya. Bab 3463, kita perlu menambahkan beberapa bahan. Seperti yang Anda katakan, kami tidak dapat mengambil hal-hal ini. Meskipun dia mungkin tidak dapat melakukan itu, jika suatu hari dia tiba-tiba tercerahkan, itu akan sangat membantu dia, dan bagi kami, ini juga merupakan penghiburan. Setelah selesai berbicara, Liang Han mengangguk kepada orang-orang di sebelahnya, dan dalam sekejap, ketiga orang itu langsung terbang. Sekarang giliran kita. Ketiga orang itu berteriak pelan, mengambil alih pekerjaan manusia kepiting yang baru saja berakhir, dan terus memamerkan keahlian unik mereka masing-masing. Meskipun di tangan mereka saat ini, keterampilan magis destruktif yang dapat menghancurkan langit dan bumi di masa lalu hampir hanya dangkal, tidak memiliki energi inti dan kehilangan jiwa mereka, tetapi bagaimanapun juga, hal-hal ini pernah menjadi keterampilan khusus mereka, dan mereka mengajari Han Sanqian Anda masih bisa menyampaikan semua esensinya. Pemahaman Han Sanqian juga cukup mencengangkan. Meskipun semua yang dilihatnya sedikit menyilaukan, dan sejumlah besar teknik tingkat tinggi datang seperti air pasang, membingungkan pikirannya, tetapi baginya, dia masih bisa menstabilkan pikirannya. Urutkan dan cerna satu persatu. Faktanya, Han Sanqian selalu tahu bahwa dia sangat pintar, tetapi dia tidak percaya diri secara membuta. Oleh karena itu, ketika menghadapi 10 dewa sejati untuk berkhotbah, mengatakan bahwa dia tidak khawatir tidak dapat mengingat semua gerakannya. Sebuah bualan yang lengkap dan murni. Bagaimanapun, meskipun mereka mengajar dengan sangat hati-hati dan mampu menjelaskan esensinya sehingga Han Sanqian dapat memahaminya lebih cepat, itu tetap merupakan keterampilan unik dewa sejati, dan kompleksitas tekniknya jauh dari kata biasa. Tapi yang aneh adalah karena alasan tertentu, seiring dengan semakin banyaknya pengetahuan Han Sanqian, bukan saja dia tidak kesulitan mengingat, dia bahkan tidak memiliki rasa gugup seperti seorang pemula. Sebaliknya, apa yang membuatnya merasa sedikit menakutkan adalah dia tidak hanya menjadi sangat tenang sekarang, tetapi anehnya tubuhnya juga tampak akrab dengan gerakan-gerakan itu. Perasaan itu seperti sesuatu yang sudah lama saya lupakan, tiba-tiba terbangun oleh sesuatu, lalu tanpa sadar keluar secara otomatis. Tapi benda-benda ini jelas diciptakan oleh para dewa agung ini, mereka mengandalkan fisik pribadi yang berbeda, keterampilan yang berbeda, dan pengalaman yang berbeda untuk menciptakan keterampilan magis yang benar-benar berbeda dari milik orang lain. Belum lagi Han Sanqian mengetahui hal-hal ini secara tidak sadar, dia bahkan belum pernah melihatnya. Bagaimanapun, ada kesenjangan waktu yang sangat besar di antara mereka. Tidak hanya Han Sanqian yang terkejut, bahkan Liang Han pun mengerutkan kening. Sebagai dewa sejati, dan pemimpin bahkan di antara 10 dewa sejati, bagaimana mungkin dia tidak melihat kelainan Han Sanqian saat ini? Orang ini sepertinya tahu apa yang dia lakukan. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres saat menghubungkan 3 orang, jadi dia mengirim 2 orang lagi. Sekarang Han Sanqian menghadapi total 5 orang. Belum lagi kecerdasan Han Sanqian, meskipun anak ini memiliki ingatan fotografis, mustahil baginya untuk menyelesaikan semua gerakan dengan sempurna ketika 5 orang mengajarinya pada saat yang bersamaan. Dia menatap ragu pada orang di sebelahnya yang baru saja berbicara dengannya, seluruh tubuhnya penuh kebingungan. Orang itu, seperti dia, adalah satu-satunya orang yang belum mengambil tindakan. Pria itu juga bingung dan bertanya, sepertinya dia mengetahui keterampilan magis ini. Kalimat ini hampir menyentuh hati Liang Han, dia mengangguk dengan berat, ya, tapi hal-hal ini, jangan katakan bahwa dia dan kita baru pertama kali bertemu. Bahkan jika kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, kita hanya saling kenal. Berapa perkiraan keterampilan sihirnya, tapi jelas tidak seperti ini, dia tampaknya sangat terampil. Pria itu juga mengangguk, masalah ini memang aneh. Tidak peduli dari aspek mana, tidak ada alasan baginya untuk mengetahui hal ini. Namun, itu bukan hal yang buruk. Setidaknya hal tambahan itu mungkin seperti lelucon yang baru saja kubuat.
Mungkin akan ada kejutan. Mendengar ini, Liang Han jelas tertegun sejenak, tapi detik berikutnya, dia tiba-tiba menyadarinya. Dia menepuk bahu pria itu dan tertawa terbahak-bahak, brengsek, kenapa aku begitu bingung? Aku tidak menyangka begitu. Apakah ini dia? Sial, awalnya aku bilang kita akan menunggu sampai kita bersepuluh selesai mengajar sebelum menambahkan lebih banyak bahan, tapi sekarang sepertinya, tunggu apa lagi? Bab 3464, apakah mereka sedang memancing? Begitu dia selesai berbicara, kedua orang ini seperti orang lapar yang melihat babi putih besar, dan mereka berdua bergegas menuju Han San Qian. Gerakan kami lebih aneh dan rumit. Anda harus melihat dengan jelas. Liang Han meraung, dan tubuhnya tiba-tiba berubah dengan liar. Bintang-bintang telah berubah. Orang lain juga membentuk segel energi di tangannya hampir pada saat yang bersamaan, dan tubuhnya dengan cepat berubah, dan seluruh dirinya seperti bayangan iblis. Han San Qian tidak berani gegabah sama sekali, dan buru-buru melihat ke belakang untuk menangkap pergerakan dan detail kedua orang tersebut. Mustahil bagi Anda untuk mengatakan bahwa Han San Qian tidak bingung saat ini, karena kedua orang ini, termasuk dua orang di depan, hampir datang langsung tanpa peringatan, dan orang-orang di depan belum selesai mengajar sama sekali. Dengan ini Han San Qian harus melihat ajaran 7 orang hampir dalam waktu yang bersamaan, ia tidak bisa dikatakan panik, ia bisa dikatakan kelompok yang panik. Namun seperti sebelumnya, meskipun Han San Qian sedang panik di dalam hatinya, yang menggelikan adalah tubuhnya dengan sangat tenang mempelajari dan menggerakkan berbagai gerakan. Walaupun frekuensinya memang sangat cepat dan agak berubah bentuk, namun jika diperhatikan dengan seksama dan diurai gerakannya, Anda akan menemukan bahwa orang ini melakukan 7 gerakan hampir pada waktu yang bersamaan. Jika ketujuh gerakan ini dibongkar, niscaya Anda akan menemukan itu, mereka hampir sepenuhnya konsisten dengan gerakan 7 orang di sekitar mereka. Apakah ini baik-baik saja? Liang Han terkejut di dalam. Sial, mungkin dia bertemu orang aneh, satu orang bisa mempelajari jurus 7 orang sekaligus. Meskipun mereka juga mempertimbangkan kemampuan beradaptasi Han San Qian saat mengajar, sehingga setiap gerakan sengaja dibagi dan gerakan menjadi relatif lambat, namun mampu mencapai tingkat pembelajaran 7 seperti itu merupakan terobosan yang lengkap baginya. Percepat, Liang Han berbisik kepada orang di sebelahnya, dan di saat yang sama, gerakan di tangannya tiba-tiba bertambah cepat. Begitu dia mempercepat, orang-orang di sebelahnya juga mempercepat. Gerakan Han San Qian mau tidak mau juga semakin cepat. Dari sudut tertentu, gerakan memutar dan rumit Han San Qian bercampur menjadi satu, seolah-olah dia sedang menari mengikuti master di saat ini. Tapi bagi 10 orang yang hadir, ini sama sekali tidak lucu, tapi sangat mengejutkan. Jika aku tidak takut tidak bisa mengajarimu terlalu cepat, aku benar-benar ingin menguji batas kemampuanmu. Liang Han tersenyum tak berdaya, dan gerakan di tangannya perlahan melambat. Tujuan mereka selalu untuk mengajar Han San Qian, jadi tidak perlu terlalu mengejar kecepatan. Seiring berjalannya waktu, sekitar 10 menit kemudian, semua gerakan dasar dan teknik mental yang sesuai diajarkan sepenuhnya kepada 7 orang tersebut. 5 dari mereka mundur, hanya menyisakan Liang Han dan orang itu yang masih di tempatnya. Melihat Han San Qian menyelesaikan sentuhan akhir, Liang Han menatapnya dan tersenyum, saya sangat terkejut bahwa Anda akan menjadi gemuk sampai mati jika Anda makan begitu banyak makanan untuk tubuh Anda. Jelas sekali, makanan yang dia maksud bukanlah makanan, tetapi Han San Qian telah mempelajari keterampilan magis 10 orang dalam satu tarikan napas. Han San Qian tersenyum pahit dan bercanda, kita bahkan belum setengah baya. Di usia parubaya, menjadi gemuk dan botak akan selalu sama. Mendengar perkataan Han San Qian, Liang Han dan pria itu saling berpandangan, lalu tertawa terbahak-bahak. Pria itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu ingin gemuk atau botak? Menjadi lebih gemuk. Setidaknya olahraga dapat membantu Anda menjadi lebih gemuk. Jika Anda botak, tidak ada harapan sama sekali, Han San Qian berpikir sejenak dan berkata. Keduanya tertawa lagi, dan Liang Han berkata, oke, karena kamu berkata begitu, maka kami benar-benar harus memuaskanmu dan menambahkan beberapa batu bata dan ubin ke jalanmu untuk menambah berat badan. Han San Qian memandang kedua orang itu dengan bingung, bertanya-tanya apa maksudnya. Secara logika, mereka telah mewariskan keterampilan sihir mereka yang paling kuat kepada diri mereka sendiri, jadi tentu saja tidak ada lagi yang bisa diajarkan kepada mereka,
tapi sekarang kedua orang ini berbicara tentang membuat diri mereka lebih gemuk, bukankah itu berarti sedikit? Apakah itu aneh? Melihat kebingungan Han Sanqian, Liang Han tersenyum, mengapa, menurutmu kami, dua orang tua, tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan padamu? Han Sanqian ragu-ragu, itu benar, tapi dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya. Bicaralah jika ada yang ingin kamu katakan. Han Sanqian mengangguk sedikit, tetapi hanya berkata, Sanqian benar-benar berpikir begitu. Mengenai pertanyaan Han Sanqian, Liang Han dan pria itu tidak bermaksud apa-apa, mereka hanya tersenyum dan tidak marah. 3000, kamu salah, dan kamu benar-benar salah. Bab 3465 bahan ini agak garang. Oh, Han Sanqian bingung. Liang Han tersenyum, izinkan saya bertanya, hal apa yang paling sulit, atau metode apa yang paling sulit? Han Sanqian berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sanqian tidak tahu apa-apa tentang ini, tapi dia tidak tahu. Saya harap kedua senior itu bisa memberi saya nasihat. Pria itu terkekeh, saya tidak terburu-buru menjawab kami. Anda sedang memikirkannya dan menenangkan pikiran Anda. Mendengar hal tersebut, Han Sanqian berpikir serius lagi, namun teknik yang ada di dunia ini sungguh tak terhitung jumlahnya, dan mungkin saja aliran Dharma dan Kung Fu akan terkubur di dalam tanah dengan kematian penciptanya, tentu saja akan sulit untuk melakukannya. Berkomunikasi dengan teknik lain. Jika membandingkan siapa yang lebih kuat, yang ada hanyalah Guan Gong versus Qin Qiong. Tidak ada yang menang atau kalah, jadi tidak ada yang disebut siapa yang lebih sulit. Namun, melihat senyuman tipis di ekspresi kedua orang ini, Han Sanqian juga percaya bahwa mereka pasti tidak hanya mengajukan pertanyaan untuk menguji diri sendiri, karena ada pertanyaan seperti itu, pasti ada alasan yang sesuai. Oleh karena itu, Han Sanqian masih berpikir serius. Tiba-tiba, sebuah ide aneh muncul di kepalanya, dan dia merasa sedikit lucu. Meskipun dia merasa jawaban ini agak konyol, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya itu sepenuhnya benar. Oleh karena itu, Han Sanqian dengan ragu-ragu berkata, jawaban terbaik di dunia. Metode yang sulit tentu saja adalah metode yang tidak dapat dipelajari. Karena tidak bisa dipelajari maka tentu saja terbukti kesulitannya. Oleh karena itu jawaban ini sedikit keterlaluan, namun sampai batas tertentu memang merupakan jawaban yang paling sempurna dan sempurna. Liang Han dan pria itu kembali tersenyum, jelas mereka sangat puas dengan jawaban Han Sanqian. Kamu benar. Mantra yang paling sulit di dunia sebenarnya adalah mantra yang tidak bisa kamu pelajari sama sekali. Segala sesuatunya berada di luar jangkauan kemampuan dan pemahamanmu. Wajar jika kamu membacanya, seperti membaca buku dari surga. Kata Liang Han. Pria itu juga berkata, ya, selama berabad-abad, banyak orang cakap dan orang asing telah lahir di benua Bafang ini. Setiap orang terobsesi dengan kultivasi, dan mereka juga memiliki seperangkat hukum tertinggi yang telah mereka pelajari. Beberapa orang telah membawanya ke dalam tanah, tapi ada juga orang yang berharap usaha seumur hidup mereka bisa membantu generasi mendatang, sehingga diwariskan. Liang Han melanjutkan, beberapa hal diperoleh oleh generasi mendatang secara kebetulan, dan mereka secara alami mempelajari dan mewariskannya. Namun, beberapa di antaranya memang mendalam dan mendalam, begitu mendalam sehingga orang tidak dapat memahaminya sama sekali. Tentu saja hal ini mudah untuk dipahami. Semakin canggih sesuatu, semakin rumit, dan tentu saja semakin sulit dipahami orang. Han Sanqian mengangguk, memang demikian. Bahkan sekarang, bahkan saya sendiri, jika para guru besar tidak mengajari saya langkah demi langkah dan hanya meninggalkan rahasia untuk diri saya sendiri, saya mungkin tidak berani mengatakan bahwa saya dapat mempelajari 10 keterampilan magis. Milik kita baik-baik saja, tapi bagaimana dengan dewa-dewa besar yang lebih tua dari kita? Liang Han berkata sambil tersenyum. Han Sanqian langsung mengerti, makna dari kedua senior itu adalah apa yang ingin kamu ajarkan adalah beberapa mantra yang ditinggalkan oleh beberapa dewa besar yang lebih jauh darimu, dan bahkan kamu tidak dapat memahaminya. Mereka berdua mengangguk dan berkata serempak, tepat sekali. Sebagian besar adalah hasil kerja keras kami dan beberapa pertemuan kebetulan. Ada yang punya nama dan nama keluarga. Meski kita tidak tahu detailnya, setidaknya kita bisa tahu siapa Dewa Agung itu. Tapi ada pula yang tidak bernama dan tidak punya nama keluarga. Kita tidak tahu kapan mereka diciptakan, dan kita tidak tahu
Saya tidak tahu pengalaman seperti apa yang mereka lalui dan turunkan hingga saat ini. Bahkan ada beberapa kata. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kenali, kata Liang Han. Mendengar ini, Han Sanqian bingung tetapi juga sangat penasaran, dan matanya ketika melihat kedua orang itu tidak menyembunyikan emosi tersebut sama sekali. Bagaimana, apakah kamu tertarik untuk belajar? Atau mungkin, untuk membantu menambah berat badanmu? Kata Liang Han sambil tersenyum. Han Sanqian tersenyum dan berkata tanpa daya, Sanqian secara alami ingin belajar, tetapi masalahnya adalah bahkan para senior pun tidak dapat memahami sesuatu, jadi bagaimana dengan Sanqian? Bukankah ini menyia-nyiakan sumber daya alam? Liang Han menggelengkan kepalanya, waktu juga merupakan takdir. Beberapa orang tidak dapat memahaminya, tetapi bukan berarti orang lain tidak dapat memahaminya. Terkadang di dunia ini, hal itu indah dan tak terlukiskan. Lagi pula, tidak ada gunanya kami menyimpannya. Itu hanya dimusnahkan dan diserahkan kepada Anda, baik untuk pencerahan atau untuk generasi mendatang, itu bisa dianggap sebagai tujuan lain. Han Sanqian mengangguk. Dalam hal ini, dia tidak menolak, baiklah, kalau begitu aku akan meminta kedua senior itu untuk mengajariku. Sejujurnya, Sanqian sangat penasaran dengan keterampilan sihir macam apa itu. Bahkan kedua senior itu pun bisa melakukannya ini. Aku bahkan tidak tahu identitasku. Bab 3466 sungguh keajaiban. Bagus. Keduanya mengangguk. Tapi masalah baru juga muncul. Karena itu semua adalah keterampilan magis yang tidak dapat mereka pahami, maka tentu saja mereka juga tidak mengetahuinya. Bagaimana mereka bisa mengajari Han Sanqian? Melihat ekspresi Han Sanqian, bagaimana mungkin Liang Han dan yang lainnya tidak tahu apa yang dia pikirkan? Liang Han tersenyum dan berkata, meskipun kita benar-benar tidak dapat memahaminya, masih ada ini. Setelah berbicara, dia menunjuk ke kepalanya. Meskipun kami tidak memahaminya, kami masih menghafalkannya dan ide-ide tersebut tertanam dalam di benak kami. Pria itu juga mengangguk, Anda harus mengingatnya dengan jelas. Jika hilang, jika Anda mencoba mencari cara untuk mendapatkannya kembali di masa depan, Anda mungkin akan sia-sia. Setelah kata-kata itu jatuh, Liang Han berbicara lebih dulu, Qi menyerang medan, sementara seluruh tubuh perlahan berputar 18, melayang, dan Qi melawan 18. Han Sanqian mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi alisnya tidak bisa menahan kerutan semakin erat. Mendengarkan pikiran Liang Han, apalagi melakukannya, bahkan hanya mendengarkannya saja terasa luar biasa. Artinya, Liang Han dan yang lainnya masih membantunya sekarang, jika tidak, Han Sanqian bahkan akan merasa bahwa dia sedang dibodohi. Bagian pertama dari metode mental hampir mundur. Kalimat pertama keberuntungan saja penuh dengan kontradiksi. Han Sanqian telah melihat berkali-kali metode budidaya berputar-putar 36 minggu, tetapi jenis yang hanya melambat 18 adalah jarang terjadi, dan yang paling konyol adalah di babak kedua, dia meminta Han Sanqian membalikkan 18 minggu lagi. Apa perbedaan antara melakukan ini dan berlatih secara obsesif? Jika kalimat pertama bisa disebut kontradiktif dan aneh, maka kalimat selanjutnya benar-benar di luar kebiasaan, dan saya tidak dapat memahami satu kata pun di dalamnya. Namun dengan persiapan yang matang, Han Sanqian masih bisa menerimanya, sehingga ia tidak terlalu terpengaruh dan berusaha keras mengingat setiap kata dan kalimat yang diucapkan Liang Han. Pikirannya sangat panjang. Selama lebih dari setengah jam, Liang Han terus berbicara, dan Han Sanqian juga memperhatikannya dengan serius. Kedua belah pihak berkonsentrasi pada pengajaran dan pembelajaran, dan tidak menyadari sama sekali bahwa seiring berjalannya waktu, anggota badan Han Sanqian mulai bergerak. Sedikit, membuat beberapa gerakan yang sulit dipahami orang awam. Lebih penting lagi, saat dia semakin sering melakukan tindakan ini, seberkas cahaya hijau muncul di sekitar Han Sanqian. Orang itu jelas memperhatikan perubahan ini, dan 8 orang lainnya di belakangnya juga melihatnya. Namun, tidak satu pun dari 9 dari mereka yang mengatakan sepatah kata pun saat ini. Mulut mereka semua terbuka lebar. Mereka sangat terkejut hingga mereka bahkan lupa untuk mengatakannya. Bernapas. Pelahap jahat di pantai telah lama mengawasi. Setelah mengetahui bahwa Han Sanqian tidak dalam bahaya, dia menjadi semakin mengantuk. Ketika dia mengantuk, dia menyadari sesuatu yang aneh pada Han Sanqian saat ini, dan bahkan dia mau tidak mau tiba-tiba menopang dirinya sendiri. Dia mengangkat kaki depannya dan melihat ke atas dengan tidak percaya. Gelombang bobo.
Liang Han yang sedang membaca tiba-tiba mendengar semburan suara yang tajam, seperti suara tetesan air, dan seperti suara batu pecah. Pada saat yang sama, ada kekuatan aneh yang sepertinya sedikit mengelilinginya. Dia tiba-tiba terkejut, dan ketika perhatiannya teralihkan, dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat asap hijau melingkari sekelilingnya, dan Han Sanqian bahkan ditutupi oleh lampu hijau. Yang lebih aneh lagi adalah saat ini, ada dua untaian tanda aneh berwarna putih keperakan di pinggang Han Sanqian dan dari ujung kepala sampai ujung kaki, terbungkus erat seperti dua rantai besi. Ini. Melihat pemandangan ini, Liang Han terkejut. Dia tercengang, orang di sebelahnya juga tercengang saat ini, dan 8 orang yang tersisa juga tercengang. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang diam, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Han Sanqian sekarang. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya saat dia belajar? Sehingga Anda mulai merasakan ketidaknyamanan sekarang. Atau apakah kamu sudah gila? Saat ini, situasi terakhir adalah yang paling mungkin, tetapi setelah memikirkannya, Han Sanqian menutup matanya sedikit, wajahnya tenang, dan cahaya aneh di sekitarnya relatif stabil. Ini bukan tanda kerasukan. Oleh karena itu, kemungkinan ini pada dasarnya dapat dikesampingkan. Tepat ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, seseorang tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak dengan cemas kepada Liang Han, "Liang tua, jangan berhenti, teruslah membaca, hei. Dia. Latih teknik rahasia yang baru saja Anda ajarkan padanya." Apa? Bab 3467 tubuh yang mendominasi ini. Liang Han dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Mata sekelompok orang itu melebar. Jelas sulit menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Bagaimana ini mungkin? Apa yang mereka ajarkan sekarang jauh dari apa yang baru saja mereka ajarkan. Mereka baru saja mengajari mereka dengan perkataan dan perbuatan, bisa dimaklumi jika Han Sanqian belajar begitu cepat. Tetapi sekarang, bahkan mereka sendiri tidak dapat memahami apa yang mereka ajarkan. Han Sanqian hanyalah seorang murid, bagaimana dia bisa memahaminya setelah mendengarkannya sekali? Namun jika mengamati rangkaian perubahan tubuh Han Sanqian kali ini, Anda harus berpikir matang-matang, dan Anda merasa inilah penjelasan yang paling tepat. Energi di sekelilingnya, termasuk ekspresinya, semuanya menunjukkan bahwa memang demikianlah masalahnya. Ah! Di bawah keributan, Liang Han dan orang di sebelahnya tidak bisa menahan perasaan lemah, dan ekspresi mereka dingin. Mereka tidak mengerti mengapa Han Sanqian tidak hanya dapat memahami sesuatu yang tidak dapat mereka pahami bahkan setengahnya setelah menghabiskan seluruh hidup mereka, tetapi dia tidak hanya dapat memahaminya setelah mendengarkannya sekali, tetapi juga mulai mempraktikkannya dengan lancar dan langsung. Saat penyesalan semacam ini muncul, mereka berdua masih lebih banyak menghela nafas di dalam hati. Seperti yang mereka katakan sebelumnya, segala sesuatu di dunia ini memiliki takdirnya, dan Han Sanqian adalah orang yang tidak dapat menghancurkannya di dalam hati mereka. Jawaban terbaik untuk rahasianya adalah mereka hanyalah orang yang lewat saja. Sama seperti di dunia bafang ini, pendakian kita ke puncak mungkin hanya untuk membuka jalan bagi kemunculannya sekarang. Pria itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Liang Han tertegun sejenak, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Mungkin kamu benar." Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia mengangkat matanya dan menatap Han Sanqian, yang sedang menutup matanya rapat-rapat saat ini. Tiba-tiba, Liang Han tersenyum, "Karena ini takdir, ikuti saja takdirnya." Setelah kata-katanya jatuh, dia buru-buru berbicara dan terus membacakan bagian kedua dari metode dalam pikirannya kepada Han Sanqian. Di bawah perhatian semua orang, meskipun Han Sanqian tidak pernah membuka matanya, saat Liang Han terus membaca, lampu hijau pada Han Sanqian menjadi semakin besar, membuatnya merasa seolah-olah berada di lapangan hijau. Itu biasa di awan, berkabut di langit. Dan dua rantai perak di sekelilingnya bersinar semakin terang, dan jimat aneh di atasnya juga menjadi semakin gila dan bergerigi. Dia benar-benar belajar ya Tuhan, aku. Siapa yang kita temui? Ya, kita semua telah hidup entah sudah berapa tahun. Orang aneh dan orang asing apa yang belum pernah kita lihat selama periode ini. Entah itu orang dengan ingatan fotografis atau jenius, kami tidak berani mengatakan bahwa jumlahnya terlalu banyak. Tapi setidaknya ada banyak sekali, maaf, tapi kejeniusan macam apa yang bisa mencapai level seperti itu?
Tidak masalah dia bisa menguasai hal-hal yang kita ketahui setelah kita mengajarinya. Kuncinya adalah bagaimana dia bisa memahami hal-hal yang kita tidak bisa belajar secara menyeluruh. Menurutku dia jelas bukan jenius, seseorang memandang Han Sanqian dan berkata dengan cemberut. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengangguk berulang kali, tetapi satu orang tidak begitu mengerti apa maksudnya. Lagi pula, jika kemampuan Han Sanqian tidak dianggap jenius, lalu siapa lagi di dunia ini yang bisa disebut jenius? Melihat dia kebingungan, orang di sebelahnya tersenyum, seorang jenius selalu jenius. Ada batas atasnya kan? Dia mengangguk, dan itu benar, tidak buruk. Tapi si jenius Han Sanqian bisa dikatakan telah melampaui batas atas jenius semacam ini. Apakah kamu mengakuinya? Pria itu masih mengangguk. Benarkah? Karena dia bisa menembus batas atas ini, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia sama sekali bukan jenius. Orang di sebelahnya tertawa. Setelah lama bertanya, sepertinya dia bertanya pada Lonely, tapi setelah melihat lebih dekat, sepertinya dia menjawab sesuatu. Otak pria itu benar-benar dalam keadaan panik, bisakah kamu berbicara lebih jelas? Lebih baik jika kamu jangan jawab. Jawab itu sungguh membuatku bingung. Orang di sebelahnya terkekeh dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, orang di sisi lain tersenyum pahit dan berdiri perlahan, Han Sanqian bukanlah seorang jenius. Hanya ada satu alasan mengapa dia bisa segera memahaminya. Itu dia. Orang ini mengetahui semua hal ini. Bab 3468 tentang tubuh ilahi Han Sanqian. Sangat. Hanya 4 kata sederhana, nampaknya tidak kekal, namun menghantam jantung pria itu seperti palu yang berat, sehingga jantungnya berhenti berdetak, darahnya berhenti, dan nafasnya lambat laun menjadi terlupakan. Hampir semuanya memiliki keterampilan magis kuno atau metode misterius yang diperoleh dengan susah payah atau metode misterius yang tidak dapat mereka selidiki seumur hidup, tetapi tidak peduli apa, masing-masing dari mereka berada dalam garis waktu yang tidak diketahui berapa tahun yang lalu. Sekarang, di dalam. Tentu saja, hal-hal yang mereka dapatkan hanya akan lebih tua dari usia mereka sendiri. Jadi, ini adalah garis waktu yang jelas dan garis yang logis. Tapi sekarang, garis waktu dan garis logika ini tiba-tiba mulai berubah. Seseorang yang bertahun-tahun lebih tua dari mereka tiba-tiba mengetahui keterampilan dan metode magis yang lebih tua dari mereka. Apakah ini terlalu berlebihan? Dia hanya seorang pemuda, dia bergumam, dan tanpa sadar berdiri, menatap Han Sanqian dengan tidak percaya bagaimana dia bisa melakukannya. Bagaimana jika itu reinkarnasi? Pria yang baru saja menjelaskannya berkata sambil tersenyum. Reinkarnasi. Pria itu tertegun, dan tiba-tiba mengerti arti kata-katanya. Dia mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, pemuda di depanmu kemungkinan besar adalah reinkarnasi dari dewa kuno tertentu. Aku tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Apakah kamu masih ingat warna aura keberuntungannya saat pertama kali bertarung melawan kita? Pria itu mengingatnya sebentar, dan tidak sulit untuk menjawab pertanyaan ini, ada aura iblis hitam yang kuat, tetapi di dalam aura iblis. Itu energi emas. Itu artinya. Pria itu tiba-tiba menatap Han Sanqian lebih dekat, orang ini. Itu benar. Orang di sebelahnya mengangguk dengan berat, dia memiliki energi emas di tubuhnya dan darah dewa di tubuhnya, tetapi kedua aura itu mungkin tidak cocok. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa mungkin reinkarnasi dewa besar tertentu sangat kuat. Mungkin itu hanya tes kecil, saya kira. Kamu curiga dia lebih seperti kumpulan beberapa dewa besar. Kamu juga bisa mengatakan itu, atau memanggilnya, putra terpilih. Tentu saja, orang terpilih ini tidak berada pada tahap saat ini, tapi... Pria itu juga mengerutkan keningnya dan mendengarkan kata-kata pria di sebelahnya, tetapi dari dahulu kala hingga sekarang, dan bahkan di masa depan, satu-satunya putra terpilih di antara putra-putra terpilih. Ya, hanya penjelasan ini yang dapat menjelaskan mengapa tubuh Han Sanqian begitu aneh, dan bahkan rahasia teknik sihir yang lebih tua pun tersembunyi di balik permukaan yang aneh. Jika ini masalahnya, maka kemunculannya mungkin juga berarti bahwa dunia akan segera berubah. 8 orang mengangguk serempak. Tuhan sudah mengatur kemunculan manusia selengkap itu, jadi jelas berarti sesuatu yang besar harus terjadi di dunia ini. Tapi, hal besar macam apa yang dimaksud dengan hal sebesar itu? Mungkin, makeover adalah satu-satunya kata terbaik untuk menggambarkannya. Saya pikir mungkin tidak sesederhana itu. Saat ini, manusia kepiting itu berdiri.
Begitu dia mengatakan ini, sekelompok orang memandangnya dengan kebingungan. Ini sudah merupakan penjelasan yang paling masuk akal, mereka benar-benar tidak mengerti penjelasan apalagi yang bisa diberikan oleh manusia kepiting. Dewa kuno yang agung selalu yang kuno. Jangan lupa, siapa yang mengikutinya. Manusia kepiting itu mendengus dingin. Pelahap kejahatan. Ya, itu adalah binatang buas dalam legenda kuno. Ingat poin penting ini, zaman kuno. Begitu kata-kata itu keluar, sekelompok orang juga terdiam. Ya, yang satu dari zaman dahulu dan yang satu lagi dari zaman dahulu, perbedaan usia di antara keduanya tidak sedikit pun. Meski zaman dahulu kala memang sangat jauh bagi orang-orang ini, namun hal-hal yang berhubungan dengan legenda kuno tersebut jelas masih terbilang mudah. Dalam hal ini, tampaknya masih agak tidak masuk akal bagi orang zaman dahulu untuk mengikuti orang zaman dahulu. Saya menduga, dia mungkin adalah reinkarnasi dewa besar dari zaman kuno. Dengan kata lain, menurut apa yang kamu pilih, perbedaan waktu harus dimajukan. Dia. Kemungkinan besar adalah pilihan paling penting yang telah dipupuk antara langit dan bumi sejak lahirnya dunia ini. Setelah mendengar ini, tidak ada yang keberatan, tapi semua orang dengan serius mempertimbangkan kemungkinan ini. Namun kemungkinan seperti itu menimbulkan pertanyaan, jika demikian, apa makna keberadaannya di dunia ini? Dengan kata lain, dunia telah mengisyaratkannya sejak lahirnya dunia, dan apa tujuannya? Mendengar pertanyaan ini, manusia kepiting tersenyum. Bab 3469 Reinkarnasi Takdir. Itu pertanyaan yang menarik, tapi juga sangat sederhana. Manusia kepiting menyelesaikan kata-katanya dengan santai dan berdiri sedikit, sepertinya kita menciptakan sesuatu yang besar dan kompleks. Ia memiliki kemandiriannya, tetapi kita juga tahu bahwa ia memiliki ketidakpastian. Jika suatu saat ia kehilangan keseimbangan, ketika saatnya tiba, haruskah kita menyiapkan kunci pemulihan? Maksud Anda? Manusia kepiting itu sedikit menyipitkan matanya, Han Sanqian, mungkin dialah tombol untuk memulai kembali dunia. Mendengar ini, sekelompok orang terkejut. Kalau ada yang mengatakan hal seperti itu, bahkan temannya sendiri pun pasti akan mencibirnya. Apa arti tombol riset dunia bagi seseorang? Artinya menjadi penguasa baru dunia ini dan kaisar tertinggi dunia ini. Dan manusia-manusia ini hanyalah semut di hadapannya, adapun yang disebut dewa sejati, mereka hanyalah keberadaan kekanak-kanakan yang diperankan oleh semut di antara mereka. Ini hanyalah sebuah penghinaan besar bagi mereka yang memiliki status sangat tinggi di antara manusia. Namun meski begitu, mereka tidak mau membantah saat ini, karena orang yang berdiri di depan mereka adalah Han Sanqian. Orang ini tidak hanya memiliki ekspektasi yang tidak terbatas, tetapi juga mengizinkan mereka untuk berlatih hoki. Meski mudah membuat orang tertawa ketika mengatakan ini, sepertinya itu bukan tidak mungkin. Dia memegang kapak pangu, membawa Taoti of Evil, adalah dewa dan iblis, dan memiliki baju besi pertahanan yang aneh di tubuhnya. Bisakah kamu bayangkan orang terakhir yang bisa melakukan ini? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Seseorang menebaknya keluar dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dan tahu, banyak orang yang belum menjawab pertanyaan ini, sebenarnya tidak sulit bagi mereka untuk menyetujui jawaban tersebut. Apakah kamu punya jawabannya? Manusia kepiting itu tersenyum lembut dan kembali menatap semua orang. Semua orang kembali menatapnya sambil tersenyum, tidak berkata apa-apa. Manusia kepiting itu tertawa, lalu menegakkan tubuh setelah beberapa saat, dan berkata, meskipun saya sudah punya jawabannya, menurut saya kalian, seperti saya, masih memiliki beberapa pertanyaan di benak Anda, dan saya harap itu bisa dibuktikan, bukan? Semua orang mengangguk lagi, jelas sekali. Baiklah, mari kita tanyakan pertanyaan ini dengan jelas. Setidaknya, aku bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang nanti. Dengan kata lain, jika kita memiliki semangat di masa depan, kita dapat secara terbuka memberitahu generasi mendatang, memberitahu keturunan, dan memberitahu jutaan orang di dunia ini di tahun-tahun mendatang bahwa penampilan dan keberadaan kita sangat berharga. Setelah mengatakan ini, manusia kepiting itu menatap ke arah semua orang, dan semua orang mengangguk lagi. Sekelompok orang berbaris dan perlahan-lahan muncul di belakang Liang Han. Saat ini, Liang Han baru saja selesai melafalkan semua pemikiran yang telah dia hafal. Ketika dia melihat manusia kepiting dan yang lainnya datang, dia tersenyum pahit, sepertinya kamu juga mengetahuinya. Manusia kepiting itu mengangguk, siapa yang bisa mencapai posisi dewa sejati,
kecuali beberapa orang gila perang, yang tidak punya otak. Liang Han berkata dalam hati, menundukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ya, siapa bilang tidak? Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap orang yang berada di sampingnya. Pria itu mengangguk, lalu menceritakan pemikiran batin yang dia ketahui kepada Han Sanqian sedikit demi sedikit. Meskipun tidak ada gerakan di sisi Han Sanqian, dia masih berdiri di sana dengan mata tertutup, seperti Buddha yang berdiri. Namun saat pria itu semakin banyak berbicara, lampu hijau dan segel di tubuh Han Sanqian menghilang, dan kemudian apa yang terjadi adalah semburan cahaya merah menyala di permukaan tubuh Han Sanqian, dan 4 segel aneh, seperti 4 naga kecil, perlahan bergerak di dadanya. Melihat ini, 10 orang itu saling memandang lagi dan tersenyum. Segera setelah itu, manusia kepiting itu melangkah maju dan membacakan sutra hati kepada Han Sanqian dengan cara yang sama seperti 2 orang sebelumnya. Setelah energi merah hilang, Xiaolong pergi, cahaya keemasan mulai menyelimuti Han Sanqian, dan bayangan Dewa Agung juga muncul di belakangnya. Setelah itu, 10 orang itu mundur beberapa langkah. Di bawah kepemimpinan Liang Han, 10 orang itu secara kolektif membungkuk dan membungkuk hormat kepada tubuh Han Sanqian. Setelah itu, mereka saling memandang dan berubah menjadi garis cahaya dan bayangan. Pergilah menjauh perlahan. Han Sanqian juga menyelesaikan semua operasi teknik mental rangkaian ketiga saat ini, dan merasa tidak ada seorang pun di dirinya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa cahaya dan bayangan berada sangat jauh darinya. Tapi ada titik cahaya, tapi datang ke arahku dengan cepat dari kejauhan. Bab 3470, Iman Tuhan. Ketika Han Sanqian mengulurkan tangannya, titik cahaya sudah ada di depan Han Sanqian. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa itu adalah potongan kayu seukuran kepalan tangan. Setelah Wei Wei mengambilnya, seluruh tubuhnya masih memancarkan cahaya keemasan samar. Slip-slip tersebut dimasukkan ke dalam sebuah buku, dan dengan sedikit ditarik ke bawah, sebuah buku kecil yang terdiri dari lusinan slip kayu terpampang seluruhnya di depan mata Han Sanqian. Kesadaranku sudah mencapai momen terakhirnya, jadi wajar saja aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padamu lagi. Mungkin, ini akan menjadi perpisahan abadi. Tapi bisa bertemu denganmu di saat-saat terakhir hidupku adalah saat yang paling nyaman selama kami disiksa di penjara ini begitu lama. Setidaknya, kamu membuat kami mengerti bahwa menunggu itu bermakna. Anda telah mempelajari ketiga jenis keterampilan magis, termasuk 10 keterampilan magis yang kami dan saya kuasai dengan sangat baik. Kedepannya, saya harap Anda akan rajin berlatih. Kami yakin dalam waktu dekat, dengan kekuatan Anda akan melakukannya pasti bisa mengungguli orang lain dan menjadi lebih baik dari orang lain. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanmu. Kamu pernah ke kuburan kami. Setelah kamu keluar dari sini, kamu bisa pergi ke kuburan kami untuk memuja kami, lalu menggali kuburan kami. Di atas mayat kami, ada 7 seni magis tak dikenal yang merupakan harta karun di dunia. Kami tidak tahu apa kekuatannya, tapi kami percaya bahwa mantra-mantra misterius yang tidak dapat kami pahami sama sekali atau bahkan tidak dapat kami hafal pasti mempunyai nilai dan makna tersendiri. Akhirnya, kami harap Anda bisa keluar dari sini. Kedua pahlawan di Danau Bulan lebih menakutkan dari yang Anda kira. Saya sarankan Anda beristirahat selama 3 hari dan mencerna energi dan keterampilan magis yang kami berikan kepada Anda sebelum Anda menantang. Anda bisa pergi ke gunung itu beristirahatlah di gua di luar bukit. Ngomong-ngomong, ingat, istana bulan ada di dalam air tetapi tidak ada air. 10 orang tanpa nama yang menantikanmu. Setelah membaca surat-surat ini di slip kayu, Han Sanqian memahami bahwa ini adalah surat perpisahan yang ditinggalkan oleh 10 orang kepadanya, berisi nasihat dan dorongan, dan juga meninggalkan sejumlah kekayaan berharga untuk diri mereka sendiri. Memikirkan hal ini, Han Sanqian melihat ke kejauhan di mana mereka menghilang, lalu dia bergerak sedikit dan berlutut, meskipun kami tidak memiliki gelar guru dan murid, Anda telah mengajari saya keterampilan seumur hidup dan pengetahuan unik Anda. Han Sanqian sendiri, aku harus berterima kasih kepada masing-masing seniormu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian membungkuk dengan tulus ke arah tempat itu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, senior, yakinlah, apakah itu untuk diriku sendiri atau untukmu, Han Sanqian pasti akan menghancurkan hutan ini. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian melihat kembali ke Taoti jahat yang menatapnya di pantai, dan terbang ke sisinya. Setelah menepuk kepala orang ini,
Satu orang dan satu binatang berbalik dan menuju ke sisi lain bukit. Han Sanqian adalah orang yang percaya diri, tapi dia jelas bukan orang yang percaya diri secara membabi buta. Karena 10 senior meninggalkan surat yang secara khusus menyuruhnya menggunakan 3 hari untuk mencerna apa yang dia dapatkan, maka dia akan mematuhinya dengan jujur. Lagi pula, secara relatif, mereka mengetahui tempat ini jauh lebih baik daripada diri mereka sendiri. Kedua, meski tadi lebih merupakan ujian, sehingga tidak menimbulkan banyak kerusakan pada tubuh Han Sanqian juga menghabiskan banyak tenaga untuk melawan, dan sekarang ia benar-benar perlu istirahat. Yang paling penting adalah Han Sanqian juga bertanya-tanya saat ini mengapa dia secara tidak sadar mengetahui 3 keterampilan rahasia yang masih belum bisa dia pahami. Tubuh manusia memiliki naluri tertentu, tetapi tidak dapat dipahami dalam pikiran, dan Han Sanqian masih ingin memahaminya. Oleh karena itu, Han Sanqian membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan fisiknya, dan dia juga perlu memilah-milah hal-hal tersebut dan mencernanya. Hampir segera setelah Han Sanqian meninggalkan kolam bulan, cahaya dan bayangan lelaki tua yang menyapu lantai dan buku 8 kehancuran muncul kembali di langit. Kedua orang itu saling memandang dan tersenyum, lalu menghilang di antara lapisan awan putih. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun, tetapi terlihat jelas bahwa ada terlalu banyak hal yang tak terlukiskan yang tersembunyi di mata dan senyuman mereka. Pada saat ini, Han Sanqian, yang rakus akan kejahatan, juga memanjat bukit-bukit rendah. Setelah melihat sekeliling, dia mengarahkan pandangannya ke semak rendah di kejauhan, di mana ada sebuah gua tersembunyi. Pintu masuk ke gua itu menjulang.